agar dia sembuh atau menghilang, baru bisa memberikan asupan untuk si kecil seperti itu. Di lingkungan aku aja gitu ya, ada istilah kayak penyakit bulanan pada anak gitu. Maksudnya kadang ada orang tua yang bilang, ah ini nih tiap bulan pasti batuk deh. Nah, tadi kan Kak Dinda bilang juga sebenarnya kita juga harus lihat nih aktifnya seperti apa gitu, apakah sesuai dengan usianya atau enggak. Nah, tapi sebenarnya itu apakah menjadi hal yang dalam tanda kutip gitu ya, membahayakan atau justru harus kita prioritaskan nih kenapa sampai nggak seimbang ya antara pertumbuhan dan perkembangannya gitu. Apakah itu menjadi hal yang urgensinya tuh tinggi gitu? Hai parents, selamat datang lagi di podcast Ngobrolin Parenting by The Good Parent. Masih sama aku di sini Adela Rusyadi atau biasa dipanggil Adel aja. Dan seperti biasa, seperti episode sebelumnya, hari ini kita akan ngomongin sesuatu yang bermanfaat dan juga relate gitu pastinya dengan ayah bunda yang lagi dengerin ini gitu kan. Mungkin yang lagi punya balita, newborn, toddler, remaja gitu. Coba deh dengerin episode hari ini atau juga episode-episode lainnya yang tidak kalah bermanfaat gitu ya. Dan pastinya seperti biasa juga, Ayel di sini nggak sendirian karena kita bakal sharing-sharing tentang hal-hal yang berbobot gitu ya. Jadi kita di sini akan memanggil salah satu bintang tamu kita nih, narasumber yang juga bisa dikatakan sebagai ahlinya di bidang ini gitu ya. Kak Dinda, boleh dong say hi dulu nih sama parents yang lagi dengerin kita? Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dinda. Saya mom dari anak usia 21 bulan, laki-laki. Dan saya juga bekerja di salah satu eh, sekolah tinggi perguruan keperawatan. Oke. Halo Kak Dinda, apa kabar? Baik-baik, Alhamdulillah. Oke, Fadil baik? baik, Alhamdulillah juga. Nah, parents nih mungkin lagi bertanya-tanya gitu ya, kenapa ya ada Kak Dinda di sini gitu ya? Kita mau ngobrolin apa sih? Kebetulan nih ya, parents, aku cerita sedikit deh nih tentang Kak Dinda. Kak Dinda ini pernah jadi perawat anak, betul ya Kak Dinda? Benar-benar. Oke. Nah, pas banget nih karena Kak Dinda ini adalah mantan merawat anak gitu ya. Kita di sini mau ngobrolin tentang pertumbuhan anak atau berat badan anak. Nah, ini kan menjadi salah satu hal yang cukup jadi concern utama bagi parents yang lagi dengerin nih ya. Pasti semuanya tuh selalu memikirkan gimana sih berat badan anak kita biar ideal gitu kan ya. Karena aku yakin banyak juga parents di luar sana yang sering dapat pertanyaan kayak, kok anaknya badannya kecil sih, padahal umurnya lebih tua loh dari baby aku lebih besar gitu. Kak Dinda pernah nggak sih dapat pertanyaan kayak gitu sebagai seorang moms gitu? Sering banget, jangankan jadi seorang mami, tapi sebagai perawat pun sempat banget dengerin keluarga pasien, dari ibu pasien itu sampai yang segitunya membandingkan anak satu dengan anak yang lainnya, sampai miris banget sebenarnya. Itu pun dilontarkan dengan ibu yang lain gitu. Jadi Mm-mm, sering banget betul. dijadikan. Iya, kadang kalau misalnya itu dengarnya dari sesama ibu atau bahkan anggota keluarga sendiri itu justru lebih menyayat hati ya, karena harusnya mereka bisa memahami keadaan kita gitu, bukan berarti anak kita mungkin ya dalam tanda kutip berat badannya belum ideal, bukan berarti kita tidak memperhatikan gitu. Oh, kita Ya, tenang saja, kita betul. tuh cukup sangat-sangat memperhatikan mungkin, tapi memang belum mencapai targetnya aja gitu ya. Sudah banyak usaha yang kita lakukan tapi mungkin memang belum waktunya aja nih berat badan anak kita bisa jadi ideal gitu ya, Kak Dinda. Nah, kadang Betul banget. masalah kayak gitu tuh bikin orang tua jadi khawatir gitu kan, apakah jangan-jangan anakku ini mengalami masalah pertumbuhan atau gimana gitu ya. Nah, tapi sebenarnya masalah pertumbuhan pada anak nih apa gitu. Kita tuh harus tahu dulu ya, maksudnya konsep masalah pertumbuhan ini cakupannya apa saja gitu. Apakah memang hanya masalah berat badan saja kah atau yang lain gitu kan. Mungkin parents di luar sana masih banyak yang bingung dan keliru nih tentang konsep masalah pertumbuhan. Kak Dinda boleh dong jelasin sedikit nih sebagai awalan obrolan kita hari ini. Masalah pertumbuhan pada anak. Nah tuh cakupannya tuh segimana besarnya gitu Kak Dinda. Sebelum kita ngomongin masalah pertumbuhan sendiri, kita harus mengetahui apa itu pertumbuhan lagi. Kalau pertumbuhan itu kan kita melihatnya dari apa yang bisa diukur, kuantitatif. Untuk masa pertumbuhan sendiri,
yang biasanya mengalami kegangguan itu yang bisa diukur. Salah satunya berat badan yang tadi bisa Adil omongkan. Selain itu ada eh, parameter lain yang kita lihat untuk pertumbuhan anak, yaitu ada panjang badan atau tinggi badan, lalu ada lingkar kepala sama lingkar lengan atas. Tetapi untuk concern di sini biasanya masalah pertumbuhan yang sering kita bahas, entah itu di sosial media sampai di apa namanya dalam lingkup keluarga itu sendiri, biasanya lebih concern di berat badan. Karena biasanya berat badan itu menjadi momok, apalagi di Indonesia sedang lagi hits-hitsnya atau sedang ada program yaitu stunting gitu kan. Nah, masalah pertumbuhan sendiri itulah yang biasanya eh, sangat erat dengan berat badan, panjang badan, lingkar kepala sampai lingkar lengan atas kayak gitu, Kakak. Oke, berarti banyak ya, maksudnya tolak ukur dari pertumbuhan anak itu tadi ada lingkar kepala, lingkar lengan atas. Berarti yang biasanya kalau di posyandu gitu ya, Kak Dinda ya, betul ya? Kan kita Betul biasanya kalau betul. ke posyandu bawa anak, bawa buku yang pink gitu ya, betul ya? Oh, Nah, oh, itu pasti betul. Kalau diukur kita juga ya bawa berat gitu ya. badannya berapa, tinggi badan, lingkar kepala, lingkar lengan, sama dapat puding ya Betul. habis itu ya. Ya, Berarti itu ya, kadang dapat puding telur ya. iya betul. Berarti itu standar basicnya gitu ya, Kak Dinda, dalam pertumbuhan anak secara sederhana gitu ya. Betul. Oke, berarti sampai di titik apa bisa dikatakan kalau misalnya anak ini bisa mengalami masalah pertumbuhan gitu? Apakah hanya dalam tolak ukur yang tadi saja atau ada yang lain gitu? Kalau tolak ukur dari masalah pertumbuhan sendiri memang concernnya di empat itu. Tetapi biasanya nanti kita melihat lagi track recordnya. Tidak hanya satu kali kunjungan, misal mau ke Posyandu atau ke DSA atau ke bidan, itu tidak bisa satu kali kunjungan aja. Jadi tetap harus membawa buku KIA itu sendiri kemanapun kita pergi. Oh, jadi kita tidak bisa mengambil kesimpulan untuk masalah pertumbuhan hanya satu kali pertemuan saja. Harus dilihat dari berat lahirnya, panjang lahirnya. Memang ada track record yang kita kan lihat di buku KIA ada yang kurva tuh. Nah, kalau misalnya kurvanya itu dia bagus dari sejak awal lahir sampai saat ini, itu baru kita lihat pertumbuhannya dia bagus atau tidak. Tapi ada juga beberapa kurva yang dia mengalami penurunan, kenaikan, sampai ada yang flattering, sampai ada yang turun drastis, sampai ada yang dikatakan ke stunting itu sendiri. Gitu. Jadi tidak bisa mengambil kesimpulan untuk masalah pertumbuhan satu kali kunjungan ke dokter atau ke DSA kayak gitu. Oke, berarti misalnya 1 bulan kita ngecek gitu ya, terus di bulan kedua ternyata mengalami perubahan atau baik itu naik atau turun, kita nggak bisa langsung semerta-merta, waduh nggak bisa nih, ini kayaknya udah masalah pertumbuhan nih. Jadi kita harus lihat progresnya dulu gitu ya, Kak Oh, Dinda ya, di setiap betul, bulan gitu. betul, betul. Minimal Ya, kira-kira nih ya, misalnya dari minggu di bulan pertama sampai di bulan keberapa sih kita bisa menyimpulkan hasil akhirnya dari progres pertumbuhan anak itu, Kak Dinda? untuk anak-anak usia yang 1 tahun sampai 2 tahun itu kan memang diwajibkan untuk konsultasi dengan dokter ataupun bidan yang biasanya sering konsultasi itu setiap bulannya. Jadi dilihat tiap bulannya ada kenaikan untuk berat badan tidak, panjang badan, ukuran lingkar kepala, dan lingkar lengan atas juga. Kalau misalnya kita melihat benar ada masalah, itu jika dalam 3 bulan terakhir itu tidak ada kenaikan sama sekali di berat badan, panjang badan, lingkar kepala, dan lingkar lengan atas. Seperti itu, Kak. Tetapi memang concern kita itu biasanya di berat badan karena berat badan itu nanti akan berpengaruh sama eh, yang lainnya kayak gitu. Oh gitu ya, berarti emang harus minimal banget itu di 3 bulan terakhir yang lihat apakah dia ada penurunan terus atau justru uh, walaupun misalnya kayak standar aja gitu rata, terus itu tetap harus dikontrol terus ya. Itu tetap menjadi salah Iya, satu yang calon-calon gitu ya masalah gitu ya Kak Dinda. Pokoknya betul. walaupun sedikit itu harus naik gitu ya. Ya, jadi setiap bulannya memang anak itu ada kenaikan minimal, Kak.
Jadi biasanya untuk yang anak 0 sampai 6 bulan itu dia kenaikannya benar-benar tinggi dari yang 1 kilo, dari minimal 500 sampai yang 1 kilo kayak gitu. Makanya anak-anak yang di bawah 6 tahun, sorry, 6 bulan itu banyak yang terlihat gembul, gemoy, kayak apa namanya gendut banget karena memang kenaikan berat badan ketika usia itu dia memang lagi tinggi-tingginya karena asupan hanya satu aja yaitu ASI. Tetapi di atas 6 bulan sampai 1 tahun biasanya ada permasalahan yaitu di makannya atau di MPASI. Nah itu biasanya juga kita lihat untuk kenaikan berat badan per bulannya. Nah nanti ini dari 6 bulan sampai 1 tahun kenaikannya itu sudah makin minimal Kak. Itu 1 tahun aja itu dia udah 200 gram per bulan gitu. Jadi nggak bisa sampai yang kayak 6 bulan ke bawah tuh bisa sampai naik 500 1 kilo itu jarang banget yang ada. Kalaupun misalnya memang ada, kita harus cek lagi nih bener naiknya segitu apakah gaya hidupnya itu bagus atau tidak. Karena memang kita tidak memungkiri untuk era yang saat ini itu jajanan anak banyak banget yang tinggi gula, tinggi asam garam, kayak gitu yang biasanya dia akan menaikkan berat badan secara silent, tiba-tiba. Tiba-tiba dia naik, tapi nanti ada di beberapa sisi atau ada di beberapa poin dia itu bisa langsung turun drastis. Biasanya itu dipengaruhi dari makanan yang kalau kita bilang itu GPM Oke, gitu. ya. Oh gitu, berarti eh, ini catatan juga ya notes yang harus digarisbawahi untuk parents nih. Kalau misalnya anak kita nih ya, anak-anak parents di luar sana ya, tiba-tiba ada kenaikan berat badan yang drastis, jangan langsung seneng dulu gitu ya Kak Dinda, justru harus bertanya-tanya ya, kenapa nih sebelumnya soalnya nggak pernah seperti ini, tapi tiba-tiba kok malah jadi naik banget gitu. Jadi kita harus was-was juga kali ya Kak Dinda ya, karena harus diperhatikan Ya, dari segi makannya dan juga pola hidupnya gitu ya. iya betul sekali Kak Ade. Kalau untuk berat badan ini memang benar dari Kak Ade katakan di awal tidak boleh berlebihan dan tidak boleh juga kekurangan. Jadi agak bikin bingung ya. Mm-mm. Makanya Veras itu agak overthinking kalau ngomongin berat badan. Jadi kalau misalnya kekurangan kita harus menaikkan, kalau misalnya kelebihan kita harus menurunkan menjadi normal kayak gitu Kak. Mm-mm. Kan di Indonesia itu concern ini dua obesitas dan stunting ini memang sangat tinggi-tingginya. Apalagi untuk kebiasaan makan anak itu yang kelebihan itu biasanya terlihat sekali di kader-kader ataupun di lingkungan itu kayak seneng banget gitu. Kelihatnya, oh gemoy, oh gendut, berarti makan tuh banyak ya. Padahal si anak yang gemuk itu malah permasalahannya lebih banyak daripada anak yang lebih kurus gitu. Kurus ini dalam artian belum stunting ya Kak. Jadi kurus itu banyak artiannya juga. Kayak gitu. Nggak tiba-tiba langsung dibilang itu kurus, pendek itu stunting. Jadi stunting itu tidak apa namanya tidak mulu-mulu langsung melihat dari fisiknya aja. Kita juga harus melihat dong untuk kurvanya, untuk kesesuaian antara berat badan, panjang badan dengan umurnya pada saat itu. Kayak gitu. Berarti emang cukup tricky ya masalah berat badan anak ini karena kita juga Oh, nggak bisa semerta-merta seneng gitu kalau misalnya anak kita gendut, gemoy gitu ya. Tapi kita juga betul. maksudnya nggak perlu yang khawatir berlebihan juga kalau misalnya yang kita beratnya kurang dari yang lain gitu karena ya itu juga kita nggak bisa self diagnose kali ya Kak Dinda ya Ya, kalau misalnya betul, aduh anak kita betul. kayaknya kurus nih langsung jangan-jangan stunting gitu kayaknya nggak boleh ya justru kita harus ngobrol ke yang ahlinya gitu ya mungkin dokter anak atau mungkin kader-kader posyandu yang ngerti gitu ya Kak Dinda ya. Iya, betul sekali, Kak. Nah Jadi Kak Dinda aku mau untuk, tanya boleh nggak. ya, ya, Tadi kan Kak Dinda bilang nih kalau misalnya anak usia 0 sampai 6 bulan itu kenaikannya cukup banyak gitu ya, 500 sampai 1 kilo gitu kan. Berarti apakah em, merupakan hal yang wajar nih jika pas umur segitu lagi gemoy-gemoynya, lagi gemes-gemes gendut-gendutnya, tiba-tiba setelah 6 bulan ke atas itu dia langsung jadi turun berat badannya. Itu hal yang normal atau enggak gitu Kak Dinda? kalau untuk langsung turunnya itu sendiri, kita juga harus melihat perkembangannya. Karena untuk pertumbuhan dan perkembangan ini, dia kan mempunyai ikatan.
Jadi kalau misalnya pertumbuhannya baik, biasanya perkembangannya juga mengikuti, kayak gitu Kak. Hmm. Nah, kalau misalnya di atas 6 bulan itu, si anak atau si bayi kan sudah banyak aktivitasnya, seperti merangkak, terus ada yang berguling, terus ada yang juga duduk, kayak gitu. Itu kan memerlukan kalori yang tinggi, Kak. Kalau misalnya MPASI-nya atau makanannya dia tidak adekuat, atau nutrisi tidak adekuat, biasanya dia akan berpengaruh ke berat badannya itu sendiri kayak gitu. Jadi kita harus melihat juga MPASI-nya adekuat atau enggak. Kalau misalnya sudah adekuat, lalu anaknya itu aktif, jangan juga kita berpuas diri juga. Jadi memang serba salah Kak untuk pertumbuhan dan perkembangan ini. Jadi kita harus melihat apakah pertumbuhan itu benar-benar adekuat atau tidak kayak gitu. Oke, berarti untuk parents nih ya, kalau misalnya mungkin yang ada permasalahan anaknya kekurangan berat badan gitu ya, atau nggak se nggak apa ya mencapai berat badan ideal di usianya, tapi kalau misalnya anaknya aktif, pinter gitu, kayaknya itu juga harus bikin kita semangat juga ya Kak Dinda ya, karena mungkin ada juga parents di luar sana yang mengalami hal yang sama, berat badannya kurang, tapi anaknya pun juga nggak aktif gitu, itu justru lebih kasih, maksudnya lebih sedih lagi gitu ya. Jadi kita harusnya bersyukur gitu. Alhamdulillah anak kita masih aktif gitu ya Kak Dinda ya. Ya, betul. Jadi memang kalau orang bilang itu nggak apa-apa makannya sedikit kan masih asik. Nggak apa-apa makannya sedikit kan anaknya aktif. Padahal di antara pernyataan tersebut ada beberapa yang harus kita concern nih. Kalau anak di atas 6 bulan itu untuk kebutuhan ASI sudah menurun, Kak. Jadi tidak bisa makanan itu menjadi apa hanya selingan aja. Jadi kita nanti bisa melihat presentasi dari MT ASI itu sendiri. Makin tinggi usianya untuk ASI atau susu itu dia kebutuhannya makin sedikit. Jadi tidak bisa menggantikan makanan utama. Kalau misalnya anaknya memang GPM, terus nggak mau makan, jangan diselingkan dengan susu atau dengan ASI, karena itu tetap berbeda, Kak. Kalau misalnya anak itu makannya sudah ada gangguan, pasti pertumbuhannya akan mempunyai kehambatan, nanti berpengaruh sama pertumbuhannya juga. Walaupun terlihat seperti aktif, tetapi ada beberapa pasti yang akan mengalami kemunduran. Yang paling kelihatan itu adalah di motorik halus sama kasarnya yang biasanya anak-anak itu bisa tengkurap, balik tengkurap lagi di usia 4 5 6 bulan. Kadang anak-anak yang mempunyai pertumbuhan yang dia terhambat itu kadang lebih lambat daripada usianya. Tapi ada beberapa juga anak-anak itu yang mempunyai perkembangan lebih cepat daripada anak-anak yang lain, walaupun pertumbuhannya itu mengalami kehambatan. Jadi memang tidak bisa kita ambil garis lurus anak satu dan anak yang lain itu sama. Jadi Hmm. memang harus tetap kita sebagai orang tua itu fokus terkait pertumbuhan perkembangan setiap bulan. Sering ke posyandu. Kalau misalnya ke posyandu, kadang ada kak tuh ibu-ibu yang dia nggak mau ke posyandu karena anaknya terlihat kurus sampai dibilang stunting sampai yang istilahnya dicibir karena memang kita tidak bisa memungkiri untuk posyandu-posyandu itu memang ada beberapa yang oknum-oknum tersendiri itu sendiri. Nggak apa-apa kalau misalnya nggak mau ke posyandu kita bisa memfasilitasi di rumah dengan timbangan, lingkar kayak meteran kayak gitu yang seadanya yang penting rutin gitu. Kalau rutin, ketika ada kejanggalan, kita akan ngeh atau mengerti dan akhirnya kita konsulkan ke orang yang lebih fokus lagi, misalnya ke dokter anak kayak gitu Kak. Oke. Berarti emang kita jadi orang tua juga harus apa ya, lapang dada gitu ya. Misalnya kalau misalnya anak kita lagi mungkin berat badan lagi kurang atau justru berlebih, ya harusnya kita nggak usah malu gitu ya, Kak Dinda ya. Justru kita harus bertanya gitu ya, kenapa nih gitu kan? Gimana sih caranya biar berat badannya ideal gitu. Jangan justru kita mungkin kita akan tetap terdengar omongan-omongan orang yang tidak mengenakan hati, tapi ternyata itu harus dijadikan Ya, motivasi untuk kita evaluasi betul, anak kita lagi gitu ya Kak Dinda. Dan kalau masalah betul banget. pertumbuhan tadi aku dengar dari Kak Dinda gitu ya, kalau misalnya Kak Dinda cerita tentang anaknya mungkin berat badannya kurang tapi aktif gitu, berarti antara pertumbuhan dan perkembangan anak itu saling berkaitan gitu ya Kak Dinda. Betul gitu ya?
untuk kaitannya dari pertumbuhan dan perkembangan itu sendiri itu sangat berkaitan. Karena jika pertumbuhan dia itu dia baik, biasanya perkembangan akan mengikuti seperti itu. Tetapi kebanyakan yang ada di luar sana, pertumbuhannya itu mengalami kehambatan atau terlambat atau ada gangguan, tetapi perkembangannya masih bagus. Nah, biasanya itulah yang istilahnya sama momis berlapang dada, kayak menerima aja gitu. Nggak apa-apa, anaknya nggak mau makan, kan anaknya aktif. Padahal di aktifnya itu sendiri kita bisa melihat apakah perkembangan itu memang sesuai dengan perkembangan yang sesuai umurnya gitu. Kalau misalnya mengalami gangguan pada pertumbuhan, seperti anaknya tidak mau makan, lalu berat badannya dia mengalami penurunan ataupun flattering, biasanya perkembangan akan mengikuti nih. Tetapi ada beberapa tipe di anak-anak yang mempunyai gangguan pertumbuhan itu sendiri. Seperti ada yang perkembangannya dia makin cepat. Misalnya dia sudah bisa jalan di usia 10 bulan, yang biasanya di 11 sampai di 1 tahun, red flag-nya di 18 bulan, kalau nggak salah ya, 18 atau 21 bulan, itu dia sudah bisa berjalan di usia 10 bulan. Tetapi kita harus melihat juga apakah jalannya memang sesuai dengan perkembangan sesuai usianya. Kadang anak yang usia 10 bulan langsung jalan itu kadang masih terbata-bata kakinya, kadang sering terjatuh tanpa adanya sandungan kayak gitu. Tapi kita juga harus melihat nih perkembangannya memang benar cepat karena perkembangannya itu sendiri mengikuti usia atau tidak. Kayak gitu. Jadi memang pertumbuhan dan perkembangan itu seperti mengikuti gitu Kak. Oke. Berarti tadi kan Kak Dinda juga cerita kalau ada beberapa case gitu ya untuk orang tua yang memang mungkin pertumbuhan anaknya ini kurang, tapi perkembangannya terlihat gitu atau anaknya aktif. Nah, tadi kan Kak Dinda bilang juga sebenarnya kita juga harus lihat nih aktifnya seperti apa gitu, apakah sesuai dengan usianya atau enggak. Nah, tapi sebenarnya itu apakah menjadi hal yang dalam tanda kutip gitu ya, membahayakan atau justru harus kita prioritaskan nih kenapa sampai nggak seimbang ya antara pertumbuhan dan perkembangannya gitu. Apakah itu menjadi hal yang urgensinya tuh tinggi gitu? Untuk urgensi untuk di perkembangan sebenarnya kita masih bisa ngejar Kak. Kalau misalnya ada keterlambatan perkembangan seperti belum bisa jalan atau belum bisa berbicara 1 sampai 2 kata, itu masih kita bisa kejar dengan stimulasi. Tetapi untuk pertumbuhan itu sendiri, jika sudah mengalami keterlambatan sampai terhambat, itu kita susah banget untuk mengejarnya. Jadi memang untuk pertumbuhan itu concernnya lebih tinggi daripada perkembangan. Walaupun perkembangan pun kita tidak bisa istilahnya menutup sebelah mata. Tetap harus kita melihat antara pertumbuhan sama perkembangan berjalan sesuai dengan usianya atau tidak. Kayak gitu, Pak. Oke, berarti emang antara pertumbuhan dan perkembangan sama-sama saling berkaitan gitu ya, saling berdampingan dan semuanya juga antara kedua itu nggak ada yang instan gitu ya, butuh proses yang Iya, lama gitu ya Kak Dinda ya. Nah sebenarnya nggak nih Kak ada Dinda, yang instan. faktornya apa aja sih yang melatar belakangi adanya apa namanya permasalahan pertumbuhan pada anak gitu Kak Dinda? Kalau untuk pertumbuhan sendiri, itu banyak banget sebenarnya, Pak. Tapi kita lebih ringkas lagi sebagai satunya itu ada asupan makanan. Kalau misalnya asupan makanannya dia bagus, berkualitas, kita kan melihat di IDAI saat ini itu kita melihatnya di piring ya, bukan pakai 4 sehat 5 sempurna lagi. Jadi komposisi piring itu kita lihat karbohidrat, protein, untuk lemaknya, dan sayur dengan nabatinya juga bagaimana. Kalau untuk saat ini, karena kita kan masih banyak program stunting ya Kak, misalnya untuk makan itu kita lebih concern ke karbohidrat, lemak, dan protein, tetapi tidak mengesampingkan seluruhnya untuk sayuran dan buah-buahan juga protein nabati. Jadi kita harus melihat nih asupan makanannya benar adekuat atau tidak, kayak gitu. Walaupun makanannya banyak, tetapi yang dimakan hanya sayur dan nasi, itu juga tetap akan melihat dari perkembangan, dari pertumbuhan berat badannya juga. Pasti tidak akan seadekuat yang makanannya nasi dengan ikan goreng atau nasi dengan eh, berbagai lauk pauk yang proteinnya itu lebih banyak
porsinya daripada sayuran kayak gitu. Selanjutnya yang kedua ada faktor penyakit infeksi. Nah, penyakit infeksi di Indonesia ini banyak banget, apalagi saat ini sedang gempor-gempornya nih yang pneumonia. Pneumonia terus bronkitis yang istilahnya infeksinya itu dia silent, Kak. Kita yang harus melihat eh, si penyakit infeksi ini yang benar-benar harus kita concern banget. Karena infeksi ini ada beberapa yang silent disease, ada juga yang terlihat. Kalau misalnya asma, itu kan terlihat ya Kak ya. Kadang anak itu kalau ada alergi langsung bersin atau batuk atau kadang ada yang juga sesak. Tetapi beberapa penyakit infeksi itu dia silent seperti infeksi saluran kencing. Infeksi saluran kencing ini kalau untuk perempuan dia sering bisa berulang karena sanitasi atau kebersihan. Kalau misalnya tidak ditangani, apapun yang kita beri makanan ke anak itu akan diambil sama infeksinya itu sendiri. Jadi bukan ke badannya, Kak. Jadi kita memberikan makan ke infeksinya agar dia sembuh atau menghilang, baru bisa memberikan asupan untuk si kecil seperti itu. Apalagi untuk penyakit-penyakit kayak pneumonia, terus bronkitis itu sangat-sangat susah Kak untuk diatasinya. Apalagi yang paling banyak anak-anak terkena dan ibu bapaknya terkena itu adalah TB anak Kak. TB itu benar-benar silent banget. Kadang ada beberapa anak yang tidak menunjukkan batuk, kelenjar limfanya tidak ada benjolan, anaknya itu memang terlihat kurus tetapi masih sesuai dengan usianya. Tetapi ketika dilakukan pemeriksaan berlanjut dengan DSA, itu ditemukan adanya gambaran TB paru pada anak. Itu benar-benar heartbreaking banget, Kak. Benar-benar bikin sakit hati karena kita nggak tahu itu TB-nya dapat dari mana kayak gitu karena memang tidak terlihat oleh mata. Selanjutnya ada juga faktor lingkungan nih Kak. Faktor lingkungan yaitu bisa kita lihat dengan perilaku sehat bersih dari keluarga sendiri sampai di lingkungan sekitar. Kalau lingkungan sekitarnya dia sanitasinya buruk, biasanya keluarga itu juga bisa terpengaruhi oleh lingkungan itu sendiri. Kayak gitu, misalnya seperti sekitar rumah yang belum ada jamban, terus eh, yang di sekitarnya masih banyak hewan ternak, yang belum istilahnya belum terlihat perilaku bersih dan sehatnya itu termanage seperti itu. Selanjutnya ada juga pola pengasuhan anak. Biasanya nih pola pengasuhan anak yang besar juga nih, karena beberapa ibu atau mami sekarang kan banyak yang working mom ya. Ada yang dari rumah, ada yang dari kantor, kayak gitu. Biasanya pola pengasuhan dibawa ke babysitter atau ke daycare atau ada yang dengan ibu bapak atau nenek kakeknya. Nah, pola pengasuhan ini juga sangat mempengaruhi Kak untuk pertumbuhan karena untuk diri kita sendiri aja biasanya untuk pola pengasuhan berbeda dengan bapaknya. Itu pun dalam satu rumah. Apalagi dengan ibu kita atau nenek atau uti seperti itu. Akan melakukan pasti akan ada perbedaan Kak. Entah itu dari pengasuhan yang mengikuti zaman saat ini atau mengikuti zaman dari ibu kita dahulu kayak gitu. Kebanyakan sih ibu kita atau mertua itu mengikuti zamannya mereka. Jadi kita agak sulit atau susah untuk memperbaiki pola asuhnya kayak gitu Kak. Banyak sekali faktornya untuk pertumbuhan. Dan kita harus eh, melihat satu-satu. Jadi tidak bisa langsung memperbaiki seluruhnya kayak gitu Kak. Oke, berarti kalau tadi aku rangkum gitu ya, ada 4 ya. Ada pertama itu makanan nih, parents nih jangan sampai terlena gitu ya. Kadang mikirnya anakku harus makan sayur nih, harus makan sayur yang banyak, tetapi nggak dikasih lauk yang banyak juga gitu. Itu kan menjadi satu masalah juga ya, Kak Dinda ya. Cuman makannya misalnya nasi sama sayur sop, tapi sayur sopnya cuma wortel sama brokoli gitu, nggak ada ayamnya gitu kan. Itu juga menjadi satu Ya, masalah ya. Nggak ada protein yang betul. masuk gitu ya, Kak Dinda ya. Jadi harus seimbang semuanya nih parents. Jangan lupa nanti mungkin bisa nih cek-cek lagi nih di Google gitu ya atau cari kelas-kelas untuk kelas MPASI-nya gitu ya. Gimana sih cara bikin makanan yang seimbang untuk anak biar semua gizi dan kebutuhannya terpenuhi gitu ya Kak Dinda ya. Terus yang kedua juga tadi ada apa tuh ya? Penyakit ya Kak Dinda ya.
Itu juga gimana sih caranya? Ini aku penasaran nih. Kadang kan kita tadi Kak Dinda bilang ada yang nggak terlihat gitu ya penyakitnya gitu. Nah, gimana sih cara kita mendeteksi secara dini gitu, secara mungkin kita kalau katakanlah kita pada saat itu belum bisa nih cek ke dokter, maksudnya kontrol ke dokter yang secara rutin gitu, apakah anak kita ini ada penyakit atau gimana gitu, dan gimana sih cara kita mendeteksinya sebagai orang tua aja gitu, Kak Dinda. Bisa nggak sih kita gitu sendiri gitu ngeceknya? Kalau untuk sendiri sih, kita lihat dulu ke anaknya, apakah memang gangguan si penyakit tersebut itu terlihatnya, kadang beberapa ada yang batuk sesekali, Kak. Batuk sesekali, tapi hilang timbul. Itu bisa juga karena asma, karena penyakit biasanya infeksi ini nyerangnya ke paru-paru, Kak, ke pernafasan. Makanya dia jarang sekali terlihat untuk apa namanya tanda gejalanya. Tapi biasanya kalau penyakit-penyakit infeksi ini dia pasti menyerang sistem kekebalan tubuh. Kalau misalnya anaknya sering sekali sakit dalam 1 bulan, misalnya batil 2 sampai 3 kali, terus kadang ada diare, kita harus concern nih Kak, harus dibawa ke rumah sakit, harus dikonsulkan langsung ke DSA-nya. DSA yang concern terkait penyakit-penyakit tersebut kayak gitu, karena biasanya DSA juga akan seleksi apakah ini masuk penyakit yang sangat berbahaya atau bisa kita lakukan rawat jalan kayak gitu. Paling terlihat atau concernnya dari berat badan, Pak. Paling terlihat. Karena kalau misalnya anak udah terkena penyakit infeksi, biasanya itu pasti makannya juga akan menurun. Selera makan menurun, lalu berakibat ke berat badannya yang merosot. Kalau misalnya sudah merosot, selama 3 bulan itu wajib sekali dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Gitu, Kak. Gitu ya. Aku mau tanya juga nih, kadang kita mungkin di lingkungan aku aja gitu ya, ada istilah kayak penyakit bulanan pada anak gitu. Maksudnya kadang ada orang tua yang bilang, ah ini nih tiap bulan pasti batuk deh, tiap bulan pasti pilek nih, udah waktunya nih pasti nih dia nih gitu. Pasti tiap bulan ada aja deh. Nah itu sebenarnya hal yang wajarkah atau justru ini harus kita perhatikan justru gitu Kak Dinda? Apakah itu benar adanya sebagai penyakit rutinan anak yang setiap bulan atau gimana gitu? Seharusnya tidak, Kak. Seharusnya anak itu terbebas dari batuk pilek, terbebas dari penyakit-penyakit yang biasanya katanya penyakit bulanan. Di samping kita juga melihat memang untuk cuaca, juga lingkungan, kayak gitu. Kalau misalnya memang batuk pileknya dikarenakan lingkungan, kita buatlah lingkungan itu agar tidak berakibat ke anak kita. Misalnya ada beberapa yang sedang, kalau kita kan ada beberapa yang masih membakar sampah ya Kak ya. Nah itu kalau lingkungannya misalnya memang membakar sampah, kita perhatikan aja dulu nih seringnya bakar sampah di jam berapa. Pada saat itu kita masukkan ke anak ke dalam rumah agar tidak terpapar kayak gitu. Terus yang dibilang musiman batuk pilek, memang ada beneran musim sih Kak. Musimnya ya Kak, tapi bukan penyakitnya. Kalau misalnya kita menjaga benar untuk si anak ini agar makanan asupannya itu dia bernutrisi, kekebalan tubuhnya dia akan terjaga, Kak. Imunitasnya terjaga. Terus kita juga jangan mengesampingkan imunisasi, ya. Imunisasi itu sangat-sangat berpengaruh. Kalau anak yang sering dibilangnya musiman kena batuk pilek, berarti itu wajib banget dapat vaksin influenza, Kak. Walaupun tidak menghilangkan penyakit itu sendiri, tetapi kita bisa menjaga anak agar tidak selalu terkena ketika musim itu datang. Kayak gitu, Kak. Oke, berarti buat parents nih, kalau misalnya ada nih yang kayak tadi di lingkungan aku ya, ada yang menganggap kalau misalnya batuk pilek ini adalah penyakit rutinan atau penyakit bulanan pada anak, justru itu harus dijadiin hal yang kita khawatirkan gitu ya. Kenapa nih sampai tiap bulan anakku batuk pilek gitu? Harusnya kan jangan sampai batuk pilek ya, harusnya ya Kak Dinda ya gitu kan. Itu Harusnya balik lagi boleh. ke faktor yang ketiga dan keempat tadi, yaitu ada di lingkungan dan juga pola asuh ya. Karena kan tadi lingkungan kayak misalnya contohnya tadi Kak Dinda bilang kalau ada yang bakar-bakar ya jangan dikeluarin anaknya gitu biar nggak terpapar sama asap-asapnya gitu. Dan pola asuh juga mungkin ya yang tadi Kak Dinda juga ceritain gitu. Kalau misalnya ada eh, apa namanya parents di luar sana yang working mom terus anaknya kadang dititipin sama
ayahnya kah, atau sama pengasuhnya, atau sama neneknya gitu kan pasti ada perbedaan dalam cara mengurusnya juga dan itu merupakan salah satu faktor yang mungkin akan mengganggu pertumbuhan anak juga ya Kak Dinda ya. Ya, jadi memang untuk pola asuh sendiri sama faktor lingkungan kita harus mempunyai satu suara, Kak. Mm-mm. Jadi kalau misalnya kita mempunyai satu suara, kita didukung paling dekat kan kita didukung sama suami. Kalau kita didukung dengan suami, dengan istilahnya dengan sukses ya untuk melakukan pola asuh itu sendiri, pasti nanti untuk ke depannya kita bisa menerapkannya dengan cara tegas, tapi tegas dalam artian di sini itu kita melihat kondisi dari anaknya juga. Tapi yang bukan tegas harus ikutin mama, harus seperti ini, enggak. Kita itu tegas yang fleksibel. Agak susah ya sebenarnya tegas tapi fleksibel. Tapi yang tegas dalam ini itu adalah satu suara. Jadi kalau misalnya dalam satu uh, ibu mengatakan, oh harus makannya seperti ini, bapak juga harus ikut, gitu. Ini mungkin juga pentingnya komunikasi antar yang mengasuh gitu ya Kak, antara misalnya ibu dan Ya, ayah, ibu dan neneknya atau ibu dengan pengasuhnya. Jadi ibunya ini harusnya mengkomunikasikan bagaimana cara cara si anak ini makan. Mungkin jam segini harus lengkap ya makanannya, makanan berat, nasi, protein, sayur dan lainnya. Nanti kalau misalnya udah makan baru susu gitu kan. Terus ibunya juga mungkin bilang kalau misalnya nggak mau makan jangan dipaksa susu-susu aja gitu. Coba dicoba lah gitu ya Kak Dinda minimal ya. Oke, Kak Dina betul. dari tadi kan kita juga ngomongin tentang berat badan ideal pada anak gitu ya. Nah, sebenarnya nih yang menjadi standar ideal itu apa sih Kak Dinda? Sebenarnya kita harus apa ya berkiblat pada standar yang mana biar kita bisa mengikuti dan menyesuaikan itu gitu. Kalau untuk standarnya sendiri sih kita pasti melakukan pengukuran antropometri ya Kak. Untuk standarnya kita melihat dari WHO itu sendiri. Kalau kita paling dekatnya IDAI ya, atau kita paling gampang melihatnya itu di buku KIA. Pasti kan ibu pasti punya buku KIA, buku pink itu kan. Kalau nggak punya pasti uh, anaknya juga susah nih untuk dilihat perkembangan sama pertumbuhannya. Jadi kita nanti bisa melihat dari standar yang ada di buku itu sendiri. Gitu. Itu pasti juga akan membedakan antara umur anak perempuan dan anak laki-laki pun dia akan berbeda, Kak. Jadi standarnya memang diikuti dengan global seperti itu. Bukan membandingkan anak satu dengan anak yang lainnya dalam uh, kasat mata kayak gitu. Karena pertumbuhan antar satu anak dengan yang lain itu pasti berbeda ya Kak ya. Bener ya? Sangat berbeda. Mm-mm. Betul. Kalau Apalagi misalnya yang aku baca nih Kak Dinda, salah satu faktor pertumbuhan anak ini juga ada dari genetik ayah ibunya gitu. Apakah itu betul Kak Dinda? memang genetik ini juga mengambil peranan, tetapi tidak sampai yang sebegitu besarnya karena kita juga melihat anak ini tumbuh di era yang seperti apa kayak gitu. Jadi genetik ini memang terlihat uh, ya hampir 50-50% gitu Kak. Memang kalau melihat dari ibu bapaknya besar, misalnya berat badannya memang uh, perawakannya besar-besar tapi anaknya kecil, kita juga harus melihat nih ibu bapaknya, maksud nenek kakeknya bagaimana. Jadi tidak hanya melihat ibu bapaknya aja, tapi melihat ke atasnya juga. Jadi tidak bisa langsung mengambil kesimpulan bahwa genetik itu memang benar-benar menjadi momok kayak gitu. Tapi memang ada yang dipengaruhi dengan genetik gitu Kak. Tapi kita harus tetap melihat faktor-faktor yang lain juga yang mempengaruhi ya, karena ya mungkin kayak tadi lingkungan, pola asuh mungkin lebih besar juga di beberapa anak lebih besar mengambil perannya untuk pertumbuhan anak sendiri, atau mungkin di anak yang lain gen memang lebih besar gitu, ada kemungkinan seperti itu ya Kak Dinda ya? Ada Kak, karena memang persentase faktor-faktor tersebut itu di setiap anak berbeda-beda. Karena Mm-mm. kan eh, ibu bapaknya pun hidup di lingkungan yang berbeda. Jadi kita tidak bisa mengambil kesimpulan dalam satu patok ini berbeda karena seperti ini itu nggak bisa Kak. Jadi memang harus melihat secara rinci. Jadi kita tidak bisa melihat sekali lihat. Makanya agak sakit hati ya kalau misalnya anak Mm-mm. itu dilihat langsung dijudge kayak gitu. Mm-mm. Karena Karena masalah memang aku sebagai ibu.
kena gitu. Masalah pertumbuhan anak ini memang masalah yang cukup kompleks dan tidak bisa dipandang dengan satu jalan aja gitu ya, Kak Dinda. Harus juga Ya, dilihat dari akar-akar yang lainnya yang mungkin mempengaruhi si pertumbuhan anak ini. Nah, Kak Dinda, aku ada pertanyaan lagi nih. Tadi kan kita juga ngobrolin mungkin anak ini coba dirutinin cek ke posyandu atau bidan atau dokter anak gitu. Nah, kadang nih ada beberapa kasus yang kalau anaknya dikontrol ke posyandu dan ke bidan ini hasilnya berbeda. Nah, itu cukup jadi mempengaruhi atau enggak gitu. Jadi kita harus yang mana ya ngelihatnya gitu. Ada nggak sih kasus-kasus kayak gitu, Kak Dinda? kalau untuk pertanyaan ini kayaknya aku bisa pakai pengalaman deh Kak. Boleh. Jadi aku itu punya 3 tempat untuk vaksinasi anak aku, terus buat eh, tumbuh kembangnya, sama satu lagi untuk konsul terkait seperti sakit atau yang istilahnya tuh urgensi kayak gitu Kak. Nah, di ketiga tempat ini biasanya mempunyai pengukuran yang berbeda-beda. Betul. Kita bisa melihat lagi eh, dari pengukuran kita sendiri. Jadi memang untuk ibu atau parent di rumah itu memang diwajibkan untuk mempunyai pengukuran sendiri. Jadi kita hanya mengikuti satu saja fokus untuk pengukuran sendiri. Yang paling sering kita datengin itu yang mana? Dari ketiga tempat itu. Kalau untuk vaksinasi kan biasanya ada jadwal tertentu. Kadang ada beberapa yang kosong di bulan tertentu. Mm-mm. Mungkin kita bisa mengesampingkan yang pengukuran di rumah sakit tersebut. Lalu kita bisa melihat untuk yang ke rumah sakit yang kedua untuk urgensi. Kita tidak ingin anak itu mempunyai urgensi tersendiri, penyakit yang memang benar-benar harus dibawa ke rumah sakit. Jadi kita bisa mengesampingkan pengukuran di rumah sakit tersebut. Tetapi untuk di rumah sakit yang kita lakukan pengecekan tumbuh kembang itu biasanya memang disarankan untuk kembali dalam 2 sampai 3 minggu sekali atau 1 bulan sekali. Jadi kita fokus hanya di satu tempat aja, di tempat yang paling sering kita datangi, gitu Kak. Kalau misalnya eh, di rumah kita sudah melakukan pengukuran tersendiri, lalu di rumah sakit tersebut kita melakukan pengukuran, ternyata ada perbedaan tersendiri, kita baru cross check gitu. Prosesnya dalam bulan itu apakah anak ada sakit, apakah ada anak BTM, apakah ada permasalahan-permasalahan tertentu. Kalau misalnya tidak ada permasalahan tertentu, baru kita melihat pengecekannya. Apakah pengecekannya itu dia relevan? Maksudnya kita melihat dari pengukuran di rumah, apakah baterainya sudah diganti, apakah sudah dikalibrasi. Jadi banyak sekali faktor-faktor yang memungkinkan. Jadi memang untuk pengecekan atau pengukuran itu sendiri kita harus ada double checking, Kak. Yang pertama di rumah, yang kedua itu ke rumah sakit atau klinik yang paling sering kita kunjungi. Gimana sih kalau misalnya eh, berbeda, terus apa kita harus berpikir, aduh anaknya bagaimana ini gimana gitu, apakah harus langsung panik? Yang pertama jangan langsung panik, yang kedua kita harus checking terlebih dahulu track recordnya bagaimana, makan, terus asupannya bagaimana, adekuat atau tidak. Yang ketiga baru kita melihat kalau misalnya memang dia ada permasalahan dalam beberapa bulan, baru kita konsultan lagi. Apakah benar memang ada permasalahan di pertumbuhan atau tidak, kayak gitu, Kak. Oke, mungkin berarti kita sebagai orang tua juga harus punya pegangan sendiri gitu ya untuk sebagai apa namanya rutinitas ngecek anak kita di rumah gitu. Misalnya mungkin kita emang nggak sempet gitu, lagi nggak sempat ngecek ke dokter atau ke bidan gitu ya. Jadi tapi kita masih punya pegangan sendiri gitu ya Kak Dinda. Atau mungkin yang sesederhana posyandu gitu kan itu kan paling Ya, dekat dengan kita gitu ya dan mudah dijangkau. Mungkin itu bisa dijadikan salah satu betul, acuan sebagai kita sebagai orang tua untuk melihat tumbuh kembang anak gitu ya Kak Dinda. betul Oke. sekali. Oke, apa tuh? Betul sekali, Kak. Posyandu juga bisa jadikan salah satu pengukuran yang
kita ambil sebagai perbandingan kayak gitu. Karena itu juga kan ada bukunya juga, jadi kita juga bisa melihat ini per bulannya gimana nih dia progresnya, apakah dia naik atau turun. Tapi kita juga harus ngelihat hal-hal di belakang itu ya Kak Dinda, tadi kayak Ya, Kak Dinda ceritain betul, gitu. Bisa kita ngelihat makannya dia gimana selama ini gitu ya Kak Dinda. Oke, betul ini aku sekali. mau lanjut teks pertanyaan selanjutnya. Sebenarnya nih, ini mungkin yang ditanya-tanyakan juga ya di apa namanya di banyak orang tua gitu. Gimana sih cara pencegahan anak kita agar tidak mengalami, tidak sampai mengalami permasalahan pertumbuhan pada anak gitu? Apa sih hal yang paling pertama yang harus kita jadikan prioritas agar sebagai cara untuk mencegah masalah pertumbuhan pada anak gitu, Kak Dinda? Sebenarnya kalau untuk pertumbuhan itu sendiri kan ada yang namanya golden period ya Kak ya, yang banyak dibilang 1000 HPK, golden period. Nah, golden period itu sendiri sebenarnya sudah dimulai sejak anak itu di dalam kandungan Kak. Jadi kita bisa mengoptimalisasi apa yang asupan ibu hamil itu adekuat atau tidak. Kalau misalnya eh, ibu hamil itu sudah mempunyai asupan seperti isi vitamin atau asupan makanan yang adekuat, setelah anaknya lahir kita kejar lagi nih di golden periodnya. Biasanya golden period itu sampai 1000 HPK atau 2 tahun. Jadi untuk pencegahannya yang pasti untuk anak di bawah usia 6 bulan harus diberikan ASI eksklusif. Terus bagaimana kalau misalnya ASINya seret? Coba konsultasikan ke konselor laktasi. Kalau tidak, coba kita cari cus yang lain, misalnya ASI donor. Sekarang banyak banget loh Kak komunitas yang bersama ibu menyusui. Jadi kayak ada uh, donor ASI sebagai ibu-ibu yang mempunyai problematika ASI saraf seperti itu. Kalau misalnya memang tidak ketemu sampai mentok nggak ada ASI donor, mungkin bisa konsultasikan ke dokter untuk pemberian susu formula dengan anjuran dokter. Tidak Iya. bisa langsung beli aja dengan kata orang lain, itu jangan ya Kak. Karena memang untuk ASI itu sendiri sangat berbeda dengan susu formula yang imunitasnya lebih tinggi daripada uh, produk pabrikan kayak gitu. Itu juga bisa menjadikan imunitas saat anak itu akan tumbuh besar seperti itu. Lalu kita juga bisa melihat dari anak yang di atas 6 bulan. Berikanlah MPASI yang bernutrisi sejak awal MPASI itu dimulai. Karena MPASI ini banyak sekali gunjang-ganjingnya ya Kak. Ada yang mengikuti aliran A, ada yang ikutin aliran B, aliran C. Itu banyak banget. Jadi memang ibu-ibu new mom ini aku saranin banget untuk melakukan pelatihan, entah itu pelatihan dia di sosial media ataupun ada yang offline. Karena saat ini itu untuk pelatihan-pelatihan seperti ini banyak sekali berceceran. Ada yang free, ada yang berbayar kalau misalnya mau yang lebih intens kayak gitu. Jangan sampai nanti ketika kita sudah memulai MPASI itu sendiri, kita baru menemukan masalahnya dan baru kita bingung harus bagaimana. Jadi memang ibu-ibu harus dibekali dengan pengetahuan dari MPASI yang bernutrisi sejak awal MPASI itu dimulai. Gitu. Karena ada beberapa anak-anak yang mulainya saat ini tuh nggak pas 6 bulan, tetapi tetap harus anjuran dari dokter anak itu sendiri. Nah, selanjutnya pasti untuk pencegahan itu kita harus melakukan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Untuk lingkungan, untuk dalam rumah itu pasti harus kita kondisikan sebagai rumah atau lingkungan yang bersih karena sangat-sangat berpengaruh ke anak kita gitu. Walaupun sudah kekebalan kita full nih, makannya bagus, vitaminnya juga adekuat, terus dia juga imunisasinya lengkap, tetapi untuk lingkungannya dia buruk sama aja Kak. Kayak kita tameng di dalam ruangan yang istilahnya terbuka semua. Agak susah kayak gitu. Karena lingkungan itu lebih susah dikontrolnya daripada kita mengontrol anak sendiri. Lalu kita juga harus memantau pertumbuhan anak setiap bulannya, entah itu mau ke posyandu, mau ke klinik terdekat, ke dokter spesialis anak. Yang penting itu dilakukan rutin. Kalau misalnya tidak rutin ke dokter anak, bisa kita langsung checking sendiri aja. Seperti yang tadi kita bahas, Kak, untuk di rumah memang harus disarankan mempunyai pengukuran antropometri seperti timbangan, meteran, yang
untuk pengukurannya bisa kita lakukan sendiri kayak gitu. Sama yang terakhir adalah imunisasi. Imunisasi eh, sekarang banyak banget imunisasi yang sudah digratiskan dari pemerintah. Kita harus mengoptimalisasi vaksin yang sudah disediakan dari pemerintah. Apalagi vaksin yang istilahnya saat ini di swasta itu mahal, PCV saat ini sudah digratiskan. Kenapa kita tidak ambil? Karena besok untuk dunia yang baru, untuk anak besar, kita tidak tahu apakah ada penyakit apa yang akan ada di masanya. Jadi bekalilah anak eh, untuk masa depan yang lebih mendatang lagi gitu. Jadi kita harus mentamengkan dia sejak dini mungkin. Gitu. Berarti kalau misalnya ngomongin masalah pertumbuhan anak nih, kadang kan mungkin ya masih banyak parents yang menganggap pertumbuhan anak itu harus konsennya mulai dari dia makan gitu, atau dari mulai dia MPASI gitu. Tapi ternyata justru dari mulai kehamilan si bundanya ya, Kak Dinda ya, justru Iya, harus diperhatikan asupan bundanya ini baik atau enggak, seimbang atau enggak, karena itu ya balik lagi akan berdampak pada bayinya sendiri ya, atau janinnya sendiri gitu. Dan akhirnya nanti betul. pada anaknya sendiri pun juga terdampak gitu kalau misalnya makanannya baik, lengkap, sempurna gitu ya istilahnya, pasti nanti akan berdampak baik juga untuk anaknya gitu ya. Dan hal-hal Betul, lainnya juga tadi balik lagi ke faktor-faktor yang menyebabkan permasalahan anak itu ya, seperti tadi lingkungan. Justru kita jangan sampai faktor yang tadi tuh menyebabkan anak kita mengalami masalah pertumbuhan. Jadi harus dicegah dan diperhatikan dengan betul ya, Kak Dinda. Dan masalah betul, Kak. imunisasi itu tadi kan sebenarnya kadang di posyandu juga ada ya Kak Dinda ya, kayak Betul. vitamin-vitamin gitu ya. Justru kita jangan segen dan malu gitu untuk minta ke kader-kader posyandunya gitu ya Kak Dinda. Kayak ada nggak nih vitamin buat anak saya gitu, nggak apa-apa ya Kak Dinda ya, kita kayak gitu ya. Karena untuk kebaikan anak kita Betul. sendiri gitu. Mm. Memang kalau untuk anak itu sendiri kita sebagai ibu atau sebagai parents itu memang harus aktif banget Kak. Mm-mm, Entah itu aktif sebagai research atau mencari pengetahuan baru karena kan memang kita new mom ya Kak. Kita mm-mm. tidak bisa mengambil katanya, tapi kita tidak bisa menvalidasi apakah katanya itu beneran. Betul. Jadi kita harus benar-benar mencari sumber yang relevan. Misalnya dari dokter anak atau dari kita kan sekarang banyak banget ya pelatihan-pelatihan entah itu dari apa ibu hamil sampai ibu menyusui MPASI itu banyak banget. Kenapa kita tidak mengoptimalisasi itu? Apalagi untuk vaksin itu sendiri di pemerintah itu sudah ada yang gratis. Kenapa kita tidak ambil gitu? Kalau misalnya nggak diambil, kasihan dong anaknya itu haknya loh. Mm-mm. Jadi memang dari eh, kementerian sendiri itu vaksinasi anak merupakan hak setiap anak di Indonesia. Jadi saya sarankan untuk ambil vaksinasi yang sudah disediakan dari pemerintah itu sendiri. Iya Gitu. betul, yang paling dekat tadi posyandu itu ya Kak Dinda. Oh, Dan betul, untuk Kak. pengetahuan ibu itu juga memang sangat penting gitu, karena ya benar kata orang gitu, ibu setiap hari akan belajar terus selama anaknya itu bertumbuh dan berkembang gitu. Nah untuk yang Ya, MPASI juga itu pasti kan banyak saran yang masuk, banyak informasi yang masuk dari Google, dari sosial media, dari orang tua, dari mertua. Akhirnya bunda-bunda tuh kadang jadi bingung gitu ya mau milih yang mana. Nah mungkin benar tadi kata Kak Dinda, coba deh ikut-ikut kelas yang sekarang ini banyak diadakan di sosial media, baik itu online atau offline, yang kayak diadain The Good Parent juga ada loh. Parents yang mungkin yang ya, mau, coba deh cek-cek aja deh Instagramnya The Good Parent, itu ada kelas-kelas yang menarik banget untuk para bunda-bunda, mau mungkin tentang MPASI, newborn, dan lain-lain. Coba dicek ya Bunda ya. di Instagramnya Aku The pun Good dulu Parent. pernah ikut loh, Kak. Betul, Aku pasti pernah dong. Harus ikut ya Kak Dinda. Nanti ikut lagi ya kalau ada. Nanti kita Oke, ikut, ngobrol ikut. lebih jauh lagi tentang kelas-kelasnya di Good Parent. Oke. Nah, Kak Dinda, kalau tadi itu udah pencegahan ya, bagaimana nih kalau misalnya anak sudah terdampak gitu ya, atau mengalami permasalahan dari pertumbuhannya, gimana sih kita cara menanganinya gitu? Apa yang harus kita lakukan, langkah apa yang paling bisa kita lakukan gitu, Kak Dinda? Jadi langkah pertama yang benar-benar kita harus lihat itu adalah kita harus sadar diri dulu. Oh, Kalau memang benar-benar ada permasalahan di anak tersebut. Jadi kita harus acceptance dulu, Kak. Kalau misalnya kita sudah mau mencari penyebabnya, kenapa anak ini bisa ada gangguan pertumbuhan, tetapi kitanya masih denial,
sama aja Kak, kita mau mencari dokter sampai profesor pun jika kita masih denial, itu kita tetap akan denial. Jadi yang pertama kali kita harus acceptance dulu, harus menerima. Apapun yang kita lakukan, maksudnya kita research, kita lihat rekodnya gitu. Kalau misalnya memang sudah ada yang terdampak dari pertumbuhannya, misal berat badannya itu sudah stuck, ada loh Kak yang stuck sampai 1 tahun. Dan ibunya baru mencari pertolongan ketika anaknya usia 18 bulan. Itu kan sangat jauh ya Betul. range-nya. Jadi ibu ini harus menerima dulu anaknya itu memang ada masalah, baru si ibu ini mencari penyebabnya. Jadi kalau misalnya sudah tahu terdampak, ibu menerima, ibu pencari penyebab yang mendasari kenapa bisa ada gangguan pertumbuhan itu sendiri. Karena gangguan itu kan tadi kita bahas ya Kak, banyak banget faktor yang membuat si anak itu gangguan pertumbuhan. Tidak bisa langsung instan kita ketemunya. Jadi harus ibu itu harus terima dulu keadaannya. Lalu baru cerita apa yang sudah terjadi saat ini sampai anaknya mengalami gangguan. Kalau sudah di track recordnya dilihat, baru kita ambil kesimpulan untuk memperbaiki atau mengobati terlebih dahulu jika memang ada penyakit. Karena yang biasanya ada gangguan permasalahan, pertama kali yang dilihat pasti ada penyakit nih. Penyakit apa ya? Kalau misalnya memang tidak ada penyakitnya, baru kita melihat, oh nutrisinya bagus enggak? Kalori yang masuk bagus tidak? Asupannya apakah porsinya untuk makan itu sesuai dengan usia atau tidak? Setelah itu baru kita lihat makannya bagus nih. Anaknya tidak ada yang sakit, tidak ada dalam 1 bulan jarang banget sakit. Nah, apakah suplementasi yang sudah diberikan, tapi bukan hal yang menjadi utama ya Kak untuk suplemen ini. Dia suplemen ini hanya ketika kondisi medis seorang anak itu memungkinkan untuk suplemen. Jadi jangan sampai ibu atau parents itu termakan akan iklan-iklan suplementasi yang beredar karena suplementasi ini hanya menunjang, tidak bisa sampai membuat anak itu yang istilahnya tidak mau makan tiba-tiba menjadi makan. Itu tidak ada ya Kak, suplementasi yang sampai anak itu bisa nafsu makan. Jadi pemberian suplementasi di sini itu untuk menunjang apa yang sudah eh, dia makan, apa yang sudah dia misal tidak ada penyakit, berarti ya sudah kita suplementasi kita berikan agar imunitasnya itu terjaga dan tidak sakit gitu. Lalu kalau misalnya ketiga itu sudah dilakukan, lalu kita lihat nih PHBS, pasti selalu PHBS Kak. Aku selalu pasti menekankan PHBS. Perilaku hidup bersih dan sehat itu selalu harus ada di rumah. Karena ketika rumah itu tidak menerapkan PHBS, pasti ada aja masalahnya. Gitu Kak. Masih berembet. Oke, berarti tadi masalahnya juga apa tuh gimana cara penanganannya dari mulai pola makan juga ya. Misalnya kalau misalnya dia lagi nggak nafsu gitu ya, terus kita mikir ada suplemen itu jangan sampai kita terlena gitu ya dengan suplemen ya, Iya, betul. karena nggak bisa menggantikan juga yang utama tetap makanan utamanya dia MPASI dan lain sebagainya itu ya. Dan gizi-gizi yang kayak karbohidrat, protein, dan lain-lain itu juga menjadi ya memang itu yang paling utama dalam hal pertumbuhan anak gitu ya Kak Dinda. Iya betul. Karena memang anak itu besok akan seperti kita Kak, makan apa saja yang ada tapi tidak serta-merta yang diutamakan itu adalah susu dan suplementasi. Karena di Indonesia ini sangat gencar sekali yang apa-apa tidak mau makan, makannya sedikit, letih atau mengunyahnya tidak baik, lalu langsung dikasih susu formula yang istilahnya susu formula itu sendiri dia harus dilakukan pengecekan dulu dengan dokter. Jadi super itu tidak bisa langsung beli bebas harusnya Kak, harus ada konsul dengan dokter. Dan suplementasi pun itu tidak ada. Ini saya memberitahu karena dari DSA, ketiga DSA saya itu mengatakan tidak ada suplementasi yang menunjang untuk anak tidak GTM. Apalagi suplementasi sampai anak bisa sampai berkembang misalnya sebelumnya.
tidak bisa, maksudnya speech delay, tidak bisa berbicara, tiba-tiba diberikan vitamin ini bisa berbicara. Itu sepertinya agak sedikit overclaim ya Kak, karena memang tidak ada suplementasi yang seperti itu. Itu dari apa yang BSA saya berikan kayak itu. Jangan Oke. serta-merta menerima informasi yang ada di sosial media. Benar banget. Kita harus eh, cek dan recheck. Ibu itu harus selalu berwawasan tinggi, harus mengecek apakah kebenaran itu beneran real atau tidak gitu Kak. Masalah susu formula ini juga aku setuju sih, nggak boleh asal beli gitu dan harus konsul dulu gitu ya, karena aku yakin di setiap susu formula itu pasti ada kandungan yang berbeda-beda gitu. Walaupun mungkin semuanya baik, tapi pasti ada kandungan yang berbeda-beda di dalamnya dan anak kita pun harus menyesuaikan dengan kebutuhan itu gitu. Jadi susunya juga susu formula yang digunakan juga harus menyesuaikan dengan kebutuhan anak kita gitu ya. Dan tadi yang Ya, masalah betul. yang pertama adalah kritik atau anggaplah kita dapat omongan yang gak enak dari orang gitu, kita jangan denial gitu ya Kak Dinda, karena ya jadikanlah itu sebagai evaluasi kita. Mungkin kita jadi melihat kembali apakah benar nih anak kita kayak apa yang mereka omongin gitu. Kalau misal memang betul ya kenapa harus denial, kenapa kita nggak mencoba diperbaiki aja gitu ya Kak Dinda ya. Betul, Nah, aku betul, punya Kak. pertanyaan terakhir dari ini aku anggap segmen satu karena nanti kita akan main games di segmen dua. Dan Oke, pertanyaan oke. terakhirnya ini adalah bagaimana sih dampak jangka panjang yang ditimbulkan gitu kalau misalnya anak kita mengalami masalah pertumbuhan gitu. Apakah ada dampak yang jangka panjangnya gitu? Mungkin dia ketika dia jadi remaja atau dewasa dan lain-lain sebagainya gitu, Kak Dinda. Oke. Kalau untuk jangka panjangnya, untuk masalah gangguan pertumbuhan itu sendiri, pasti terlihat dari postur tubuhnya. Untuk pertumbuhan itu pasti terlihat di postur tubuhnya. Anak yang tidak mengalami gangguan kesehatan atau gangguan pertumbuhan aja bisa terlihat dari perawakannya, apalagi anak yang mempunyai gangguan pertumbuhan. Biasanya anak yang mempunyai gangguan pertumbuhan itu dia perawakannya lebih kecil, terus dia lebih pendek, kurus, tapi dalam hal yang memang benar-benar negatif, Kak. Jadi ini kami sudah jangka panjang yang sangat-sangat panjang, terus tidak diperbaiki, maka sampai dia dewasa, perawakannya tidak sama dengan yang lain. Kalau misalnya tinggi, tinggi itu sudah tidak bisa diperbaiki, Kak. Kalau berat badan masih Betul. bisa. Kalau tinggi itu sudah permanen, tidak bisa anak itu menjadi pendek, tapi anaknya bisa tinggi. Biasanya panjang itu juga dipengaruhi sama berat badan. Kalau porsinya berat badannya dia sesuai, biasanya eh, komposisi yang dia makan akan menaikkan tinggi badan atau panjang badannya gitu. Selanjutnya jangka panjangnya pasti terlihat dari perilaku makannya anak. Makannya anak bagaimana? Anak itu yang biasanya mempunyai gangguan pertumbuhan biasanya akan mempengaruhi si makannya. Kebiasaan makannya bagaimana? Apakah dia sering makan-makan yang manis atau yang asin? Untuk biasanya itu ibu-ibu karena anaknya tidak mau makan ya sudah deh kita kasih cemilan aja biar dia itu kenyang. Nah, itu biasanya akan dibawa dalam jangka panjang, Kak. Oh. Nah, jangka panjangnya kalau anak sudah besar dan membawa kebiasaan tersebut, itu akan membuat anak itu mengalami penyakit tidak menular atau PTM seperti hipertensi, diabetes, jantung, dan lain-lain. Biasanya itu banyak sekali yang mengalami hal-hal tersebut, Kak. Yang paling gampang kita lihat adalah obesitas. Gitu. Obesitas dalam hal yang makanan yang tinggi gula, tinggi garam, kayak gitu. Itu sangat terlihat. Jangankan sampai dia dewasa. Ketika dia usia 5 sampai 10 tahun pun sekarang sudah terlihat, Kak. Karena memang untuk track anak-anak pada saat ini di usia di tahun 2023 ini banyak sekali anak-anak yang sudah terdiagnosa diabetes mellitus, Kak. Banyak banget pasienku yang masih bayi, masih anak-anak, dia ternyata mengidap diabetes mellitus atau sakit gula gitu. Jadi memang kebiasaan-kebiasaan itu akan berjangka panjang. Kita tidak bisa melihat saat ini, Kak. Besoknya akan kita terlihat. Kayak kita menimbun sesuatu di dalam ember.
kita masukin sedikit sedikit sedikit, kita nggak tahu kapan dia akan meluap. Tiba-tiba sudah besar meluap, makin terlihat lah itu penyakitnya gitu Kak. Biasanya juga untuk jangka panjang, untuk masalah pertumbuhan sendiri, dia ada pengaruh dengan reproduksi Kak. Oh, Kesehatan-kesehatan reproduksi kalau untuk jangka panjang biasanya dia akan menurun, entah itu dari anak perempuan yang biasanya dia menstruasinya di umur 11, 12, tiba-tiba dia menstruasi di umur 9 sampai 10 tahun. Biasanya itu bisa dipengaruhi junk food, Kak. Iya, jadi cepet, Kak. Betul. Jadi masalah-masalah reproduksi yang katanya, ah nggak apa-apa itu jadi makin cepat gitu. Padahal dalam artian itu tuh, dalam artian jelek, Kak. Bahwa kesehatan reproduksinya pasti sudah jelek, sudah terkena gitu, imbasnya. Gitu. Yang paling terlihat lagi untuk jangka panjangnya ketika anak sudah masuk ke sekolah. Anak yang masuk sekolah dengan gangguan pertumbuhan biasanya untuk kapasitas dia belajar itu tidak akan seoptimal dengan eh, anak yang tidak mempunyai gangguan permasalahan di pertumbuhan. Untuk menyerapnya, daya tangkap, terus bagaimana dia berpikir, kayak gitu juga akan mempengaruhi. Biasanya ini terlihat ketika anak itu sudah terdiagnosa stunting, Kak. Stunting itu dari perawakannya pendek, terus dari daya tangkap otaknya itu dia tidak bisa seoptimal anak-anak yang tidak mempunyai gangguan pertumbuhan itu sendiri. Gitu. Yang terakhir adalah eh, produktivitas sama dari kapasitas dia bekerja. Biasanya dia akan berbeda dengan anak-anak yang tidak mempunyai gangguan pertumbuhan. Gitu, Kak. oke. Berarti cukup mengerikan gitu ya, dalam tanda kutip kalau misalnya kita Sangat menyempelekan. mengeri. Kalau kita menyempelekan masalah pertumbuhan anak, mungkin kita mikirnya, ah masih kecil, nanti aja deh pas umur 5 tahun kita benerin gitu. Kayaknya pun bahkan kalau misalnya kita benerin dia di balita atau mungkin sekarang misalnya dia umurnya masih setahun 2 tahun kita dibenerinnya di umur 4 tahun gitu juga kadang udah ngerasa telat gitu ya Kak Dinda, karena jangan sampai masalah pertumbuhan anak ini kita sepelekan dan kita nanti-nantikan pada akhirnya nanti kita nggak sadar anak itu udah besar ternyata masih ada nih masalah-masalah pertumbuhan yang memberikan dampak pada mereka gitu ya, alias dampak negatif ya terutama Kak Dinda. Iya, Emang tapi betul-betul. nggak akan ada kan dampak positifnya dari masalah pertumbuhan anak itu Kak Dinda? Kayaknya Kak, aku melihat positifnya tuh agak sangat nggak ada ya kayaknya. Kayaknya kan. Positifnya tuh agak nggak ada deh kayaknya. Iya, makanya jangan Positifnya sampai hanya anak kita nih. menegakkan ibu aja sih. Iya, Jadi betul. kita nggak kepikiran, nggak overthinking itu kayaknya positifnya di situ sih. Tapi positif dalam artian tanda kutip ya. Iya, bukan untuk anaknya sendiri juga gitu ya Kak Dinda ya. Iya, betul. Makanya jangan sampai nih masalah pertumbuhan apa ya dalam tanda kutip juga nih menyusahkan anak kita di kemudian hari gitu ya. Bahkan tadi sampai masalah reproduksi, produktivitas dan juga pas dia sekolah nanti takutnya dia ketinggalan dengan anak-anak yang lain itu kan justru jadi menyusahkan mereka juga karena akibat kita yang tidak aware gitu terhadap pertumbuhan mereka pas dia masih kecil gitu ya Kak Dinda ya. Oke, Iya, Kak Dinda, betul-betul. mungkin itu pertanyaan terakhir dari segmen ini. Kita langsung masuk aja ya ke mini games kita. Nanti ada Oke, beberapa statement yang aku akan em, bicarakan gitu ya, akan aku ungkapkan kepada Kak Dinda. Nanti Kak Dinda jawab benar atau salah. Bisa dijelaskan kalau misalnya memang ada penjelasan yang mau dijelaskan gitu ya. Langsung ya, oke, kita oke. masuk pertanyaan pertama ya. Oke, pertanyaan pertama benar atau salah? Anak yang gemuk adalah anak yang sehat. Benar atau salah, Kak Dinda? Salah. Oke. Kenapa tuh? Kenapa bisa salah? Padahal kan gemuk bagus banyak makan gitu kan. Kadang mikirnya gitu. Kalau di Indonesia tuh anak gemuk seperti apa ya? Kayak trofi ya untuk ibunya. Jadi kayak, oh ternyata ibunya masih makan dengan benar nih. Oh ternyata suplementasinya bagus, makanya ditiru sama yang lain. Padahal aslinya obesitas gitu. Kita tidak bisa nih bilang anak yang gemuk itu sehat, tapi anak yang sesuai dengan kurva, anak yang dia berat badannya sesuai dengan usianya itu lebih sehat daripada anak-anak yang berlebihan. Karena yang berlebihan ini biasanya ada pasti yang ketimbun. Hmm. Ketimbunnya entah itu ketimbun penyakitnya atau kebiasaan makannya itu pasti ada aja yang istilahnya dalam tanda kutip itu jelek kayak gitu. Aku sangat tidak setuju untuk anak-anak yang eh, gendut itu sehat itu enggak semua. Karena anak yang kurus
yang terlihat kurus ternyata dia tidak sehat karena dia sesuai dengan kurvanya gitu. Betul sih, agak tricky juga ya kalau punya anak gendut ya takutnya gemoy sih gemoy, tapi kok kita jadi khawatir dia obesitas atau gimana gitu, atau mungkin ada pola makan yang salah gitu, atau mungkin justru kebanyakan tadi kayak terlalu banyak ngemil ya, mungkin banyak gula atau apa yang lain gitu, jadi membuat mungkin itu jadi sistem pencernaan juga kali ya Kak Dinda, Iya, ngaruh ke situ betul, juga ya. betul, betul. Ngaruh Oke. banget. Pertanyaan kedua nih, benar atau salah ya Kak Dinda? Anak yang mengkonsumsi ASI lebih sehat daripada anak yang mengkonsumsi susu formula. Benar atau salah? Setengah sih, Kak. Aku nggak bisa Oke. mengambil kesimpulan bahwa ASI lebih baik daripada Super. Tapi memang pada penelitian untuk ASI itu memang dia komposisinya itu bisa istilahnya bisa mengikuti apa yang tubuh anak itu perlukan. Sedangkan susu formula itu dia hanya kandungannya itu aja gitu loh. Tidak bisa membuat kekebalan tubuh sendiri. Terus untuk gulanya pun walaupun memang sekarang sudah ada yang less sugar kayak gitu, tapi tetap eh, kita juga tidak bisa menutup kemungkinan ada beberapa kondisi anak-anak yang memang memerlukan susu formula. Jadi aku agak bingung nih mau iya atau enggak. Jadi tidak ada kasus yang mengharuskan salah satu itu lebih tinggi. Jadi kalau misalnya eh, bisa memberikan ASI secara eksklusif, eh, alhamdulillah. Kalau misalnya tidak bisa dengan keadaan medis untuk dijadikan penggantinya itu support, ya tidak masalah selama itu dalam anjuran dokter aja, tidak dalam anjuran katanya. Betul, aku juga setuju tuh jangan sampai dengerin katanya-katanya deh ya Kak Dinda kalau misalnya urusan anak gitu. Karena kalau kita dengerin katanya-katanya tuh terlalu banyak gitu, jadi kita nggak tahu yang bener yang mana gitu. Walaupun emang bener sih Betul. ASI tadi Kak Dinda bilang imunitasnya lebih tinggi gitu ya daripada susu formula. Tapi kalau misalnya emang keadaan Bunda tidak bisa untuk memenuhi kebutuhan ASI anak ya nggak apa-apa pakai susu formula ya asal tadi tuh di garis bawah ya parents harus sesuai dengan anjuran dokter gitu. Jangan asal beli katanya bagus, katanya cocok, katanya oke gitu ya. Langsung aja Betul, nih betul, betul. pertanyaan ketiga ya, Kak Dinda. Benar atau salah, ada perbedaan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan pada anak laki-laki dan perempuan. Contohnya nih, anak laki-laki akan bisa jalan lebih duluan, sementara anak perempuan yang duluan itu bicaranya. Itu benar apa salah gitu? Kalau untuk itu sih saya menganggapnya enggak ya, karena setiap anak itu mempunyai perkembangan dan pertumbuhannya sendiri. Kalau untuk perkembangan kita tidak bisa mengambil eh, kayak apa, mengambil kesimpulan bahwa anak ini lebih cepat dengan anak perempuan gitu. Kita bisa melihat juga si stimulasinya bagaimana. Tapi memang untuk anak-anak perempuan itu dia ada kecenderungan lebih cepat untuk berbicara itu karena mungkin di kalangan kita di Indonesia itu perempuan lebih banyak yang berbicara gitu mungkin. Jadi kita juga tidak bisa sih mengambil kesimpulan bahwa anak laki-laki lebih cepat atau anak perempuan lebih cepat itu nggak bisa sih. Gitu. Betul sih, setuju. Karena ya setiap anak aja akan ada perbedaannya masing-masing ya, mau itu cewek sama cewek atau laki-laki sama laki-laki, pasti dia ada perbedaannya masing-masing ya, Kak Dinda. Apalagi kita membedakan antara gender laki-laki dan perempuan dalam pertumbuhan anak, itu kayaknya agak nggak bisa juga ya kita bandingin ya, Kak Dinda. Iya. Iya betul. Oke, next question. Benar atau salah, jika anak mengalami penurunan berat badan, artinya akan ada kenaikan atau peningkatan dari tinggi badan. Soalnya nih, kadang ada gitu, ibu-ibu gitu ya di luar sana yang kayak, nggak apa-apa deh ini beratnya nggak naik, mungkin mau ninggiin gitu. Itu bener nggak sih, Kak Dinda? Nah, ini emang agak sedikit tricky ya, karena ada juga yang ibunya lebih denial sih sebenarnya. Bahwa BB-nya itu dia tidak naik karena keambil sama panjang badannya atau tinggi Betul. badannya. Memang untuk tinggi badan ini kita belum melihat secara rincinya ya Kak, dia dapat dari mana. Tapi biasanya anak-anak yang mempunyai asupan makanan yang adekuat, itu pasti nanti berat badannya dia akan, tinggi badan dia akan menyesuaikan. Jadi kita tidak bisa menutup kemungkinan bahwa si anak itu tidak makan atau tidak naik berat badannya, maka panjang badannya dia akan meninggi gitu. Karena biasanya panjang badan sama berat badan itu dia berpengaruh, Kak.
Jadi memang harus tetap dicari kemungkinannya kenapa sih bisa berat badannya nggak naik, tapi tinggi badannya naik kayak gitu. Oke, berarti untuk parents nih di luar sana yang lagi dengerin, jangan sampai terlena kalau cuma salah satunya aja yang mengalami perkembangan gitu ya. Kita harus juga mengontrol yang satunya lagi nih, misalnya berat badannya naik, tapi tinggi badannya masih segitu-gitu aja gitu. Atau mungkin sebaliknya, itu juga jangan jangan kita denial kayak nggak apa-apa, nggak naik berat badannya, tapi mungkin ninggiin gitu kan. Jangan sampai kita terlena dengan hal itu gitu. Tapi kita harus memantau nih, kenapa nih bisa kayak gini gitu ya. Coba ditanya ke para ahlinya ya parents, biar kita nggak dengar katanya gini, katanya gitu. Jangan kebanyakan katanya deh ya, parents, kalau masalah anak gitu. Oke, pertanyaan terakhir ya, Kak Dinda. Benar atau salah nih? Anak sakit artinya minterin gitu. Kadang kan banyak ya gitu ya. Nggak apa-apa nih, sakit nggak apa-apa, pinter ya nak. Gitu pernah denger nggak sih kayak gitu, Kak Dinda? Itu benar atau salah ya? Aku aja baru denger itu, bener-bener kayak udahlah nggak apa-apa, sakit nggak sakit itu mau tinggi mau apa Mau mau pinter gitu, pinter. mau minterin gitu. Aku nggak setuju ya, aku bilang ini nggak benar nih, nggak ini salah, karena tiap anak yang mau pintar itu tidak harus melewati sakit dulu. Ya kalau misalnya mau pintar pintar aja, nggak usah sakit gitu loh. Kalau misalnya memang dia ada sakit berarti ada permasalahan dan harus diselesaikan. Jangan sampai sakit ini dia berkelanjutan, lalu si perkembangannya dia akan terkena dampaknya kayak gitu loh. Jangan sampai kita istilahnya tidak aware nih, anaknya tuh sakit mau pinter, ya kalau mau pinter pinter aja gitu, nggak usah sambil sakit kan bisa gitu. Iya. Kita harus Jangan sampai ya. aware. Iya, jangan sampai kita kayak nggak apa-apa lah anaknya minterin ini, nggak apa-apa lah sakit-sakit dikit. Tadi jangan sampai kayak gitu ya, parents di luar sana harus dicatat tuh, nggak ada tuh yang namanya sakit itu minterin. Mungkin kalau misalnya ada parents yang masih mempercayai hal itu, coba deh, kenapa nih bisa sampai sakit gitu? Pinter ya pinter aja, bener kata Kak Dinda tadi ya, jangan sampai, kalau bisa ya pinter. Maksudnya dia mengalami proses gitu ya, berkembang gitu, tapi pertumbuhannya jangan sampai juga ada masalah gitu ya Kak Dinda ya. Oke, Ya betul oke Kak betul. Dinda, itu pertanyaan terakhir dari episode hari ini. Terima kasih Kak Dinda sudah mau ngobrol-ngobrol bareng aku di sini, sharing-sharing juga ke parents yang lagi dengerin, buat ayah bunda nih yang lagi dengerin sekarang. Terima kasih juga Kak Dinda, jangan bosen-bosen deh ke sini. Nanti kalau kita mau ngobrol lagi Nggak akan boleh ya. bosan deh ya. Boleh 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 banget. Oke, nanti siapa tahu ada part-part selanjutnya sangat menarik nih padahal nih. Padahal aku masih mau banyak nanya Boleh boleh. banyak hal, tapi aduh kayaknya waktunya nggak cukup ya. Nanti kita bikin part Nggak selanjutnya cukup ya Kak nggak Dinda cukup ya. nggak cukup. Oke Kak Dinda, karena kita udah ngobrolin panjang lebar nih ya, dari mulai masalah pertumbuhan anak itu faktornya apa aja, cara penanganannya gimana, atau mungkin dampaknya juga gimana. Tadi kita udah obrolin semuanya. Mungkin sebelum aku menutup episode hari ini, boleh dong Kak Dinda kasih closing statement gitu untuk para parents di luar sana tentang pertumbuhan anak gitu. Ya, untuk masalah gangguan pertumbuhan itu sendiri memang banyak halnya nggak bisa langsung kita menarik garis lurus atau hanya dengar katanya atau omongan dari tetangga yang bilang bahwa anak kita itu terlihat kurus, oh itu anaknya pasti sakit tuh, oh gemuk itu sehat. Jangan sampai terlena akan omongan tetangga, tetapi kita harus berpegang teguh untuk selalu melihat perkembangan dari pertumbuhan sama tumbuh kembangnya anak setiap bulannya. Jika ibu tidak bisa pergi ke fasilitas kesehatan, kita fasilitasi saja di rumah untuk membelikan timbangan atau meteran dan kita melakukan pengukuran di rumah sendiri. Jangan sampai ibu atau parents yang ada di rumah itu juga abai terkait dengan pertumbuhannya. Kita kan tidak mau anak besok ketika sudah besar mengalami beberapa gangguan atau istilahnya dampak dari jangka panjang dari pertumbuhan itu sendiri gitu. Jadi kita harus concern nih, tapi jangan sampai ibu juga overthinking dan sampai uring-uringan gitu. Oh anaknya nggak mau makan harus nyari ini. Jangan, bawa aja santai. Bawa santai. Kalau misalnya memang ada permasalahan, kita cari satu persatu. Kalau sudah ketemu, ya kita concern lebih ke situ. Kita fokus untuk memperbaiki yang ada gangguan itu sendiri. Jangan sampai kita sudah menemukan gangguan itu sendiri, tetapi kita denial kalau anak itu nggak sakit kok, anaknya sehat.
anaknya tuh aktif. Yang penting kita itu sadar diri, mau menerima, mau mencari pengetahuan baru, atau istilahnya kita tidak boleh tutup mata akan pertumbuhan anak-anak kita. Itu Kak. Iya betul sih. Agak Masalah panjang. pertumbuhan pertumbuhan anak ini emang masalah yang kompleks ya. Jadi penanganan dan pencegahannya pun pasti kompleks dan tidak mungkin sesederhana itu ya, Kak Dinda ya. Dan kita sebagai orang tua juga harus aware terhadap pertumbuhan anak mulai dari sedari dini lah, sedini mungkin gitu ya. Jangan sampai kita terlambat menyadarinya dan juga menanganinya gitu ya, Kak Dinda ya. Oke, terima Betul. kasih Kak Dinda sudah mau hadir di podcast Ngobrolin Parenting by The Good Parent. Makasih juga parents yang udah dengerin. Jangan lupa dengerin episode-episode sebelumnya yang gak kalah kerennya dan gak kalah bermanfaatnya di YouTube dan Spotify-nya The Good Parent. Jangan lupa juga follow TikTok dan Instagram-nya @thegoodparent.id. Terima kasih parents dan ayah bunda. Sampai bertemu di episode selanjutnya. The Good Parent, masa depan lebih baik.